Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Julfahani Sadina dengan NIM 3191111006 dari kelas reguler 3D PPKN 2019, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Prayetno SIP MSI. Nah, terkait dari tugas mini riset yang berjudul mengenai analisis peran dan tanggung jawab pemerintah Kota Medan terhadap hukum perlindungan hak anak di Kota Medan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, berbicara mengenai kekerasan yang terjadi pada anak-anak itu sudah sangat sering kita dengar. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua banyak sekali yang sangat tidak terlalu memperhatikan bagaimana kondisi dari seseorang anak itu. Nah, faktor kekerasan ataupun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak itu dikategorikan ke dalam 3. Yang pertama itu, kategori pertama itu kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik itu pada umumnya dapat kita lihat seperti banyak sekali kejadian yang anak ditendang, anak dipukul, atau anak dianiaya hingga babak belur, atau ada juga orang tua yang tega menyiram anaknya dengan air panas ataupun membunuh anaknya dengan pisau. Nah, bentuk-bentuk kekerasan seperti itu dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan fisik karena luka ataupun kekerasan yang ditimbulkan itu bisa dilihat oleh mata dan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kategori yang kedua itu adalah kekerasan fisikis. Nah, apa sih kekerasan fisikis itu? Jadi, kekerasan fisikis itu adalah suatu kekerasan yang mana dia itu dalam bentuk ancaman. Nah, dari ancaman itu bisa menimbulkan suatu kekerasan, di mana bedanya kekerasan fisikis dan kekerasan fisik ini, kalau kekerasan fisik itu dapat dilihat oleh orang lain dan juga dirasakan oleh korban. Sedangkan kalau bentuk kekerasan fisikis itu bisa dirasakan oleh korban namun tidak bisa dirasakan ataupun dilihat oleh orang lain. Contohnya itu seperti kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu pasti ada seperti pemerkosaan, itu ada unsur ancaman. Seperti banyak sekali berita-berita yang bahkan ayahnya ataupun omnya serta sang korban ini. Jadi di situ pasti sang pelaku itu mengancam korban untuk tidak mengadukan tindak perbuatan ini kepada orang lain. Nah, kalau kekerasan seksual itu sudah tentu tidak bisa ataupun tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya bisa dirasakan oleh korban. Jadi itulah yang membedakan antara kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Nah, kategori yang ketiga itu adalah kekerasan ekonomi. Nah, kategori yang ketiga itu dia yang tadi saya katakan bahwa kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di dalam lingkungan keluarga. Itu disebabkan oleh perekonomian keluarga yang mungkin sedang tidak baik atau sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk bekerja karena untuk mendukung ataupun memenuhi kebutuhan dari keluarga tersebut. Nah, padahal seorang anak yang masih di bawah umur 18 tahun itu belum bisa dikategorikan sebagai seseorang yang bisa melakukan kerja. Jadi bentuk kekerasan ekonomi ini perlu diberikan perlindungan karena anak yang masih di bawah umur 18 tahun itu masih memiliki hak dan memiliki hak untuk bersekolah.
Nah, apabila kondisi seperti ini terus terjadi, maka akan banyak sekali anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya ia dapatkan di masa dia anak-anak sampai kepada remaja. Nah, apa sih contoh kekerasan jenis ini, kekerasan ekonomi ini? Itu seperti banyak sekali kita sering jumpai anak-anak yang mengamen di pinggir jalan, ataupun banyak juga anak-anak yang mengemis, dan juga banyak sekali anak-anak yang dijual. Penjualan anak itu ada berbagai macam aplikasi ataupun bisa dijual melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, terkait permasalahan seperti ini yang terus kami sangat tertarik untuk mengambil permasalahan ini untuk kami teliti lebih lanjut agar kami bisa memberikan sedikit kontribusi ataupun solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Di sini saya akan memberikan sedikit solusi terkait permasalahan yang sering terjadi, terutama kekerasan kepada anak. Nah, yang pertama, menurut saya pemerintah itu harus terus memperbaiki berbagai macam bentuk peraturan ataupun pasal-pasal terkait untuk tindak kekerasan kepada anak, karena memang sudah ada peraturan ataupun pasal-pasal yang dibuat, hanya saja dalam pengaplikasiannya itu agak sedikit rumit, dimana ketika ada permasalahan kekerasan pada anak memang ditindaklanjuti oleh aparat, tetapi itu melalui proses yang sangat lama dan sangat berbelit-belit. Sedangkan pada umumnya kekerasan yang terjadi itu kebanyakan pada golongan masyarakat yang menengah ke bawah, di mana masyarakat ini tidak memiliki uang ataupun ya seperti kita ketahui apabila lah kondisi ini seperti terjadi pada keluarga yang ekonominya itu di bawah gitu. Apabila dia seorang anaknya ini mendapatkan perlakuan seperti pemerkosaan, lalu ketika hukum di Indonesia atau ketika hukum itu menuntut adanya pengacara ataupun adalah berbagai macam proses-proses yang pada umumnya keluarga ini tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila seperti ini, pasti ujung-ujungnya kekerasan ini tidak akan diproses. Nah, dari situ akan semakin banyaklah kasus-kasus terutama kekerasan pada anak, karena pelaku itu tidak akan merasakan jera gitu, karena proses penindaklanjutannya itu juga cukup lama sehingga tidak efisien lah. Untuk itu pemerintah harus mempermudah untuk melakukan proses hukum apabila permasalahan ini terjadi. Yang kedua, di setiap daerah ataupun di setiap kota itu pemerintah harus membentuk suatu organisasi, di mana dengan adanya organisasi ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat di sekitar untuk bisa mengadukan segala bentuk macam kekerasan ataupun segala bentuk kejadian-kejadian yang berhubungan kepada anak. Jadi dengan adanya organisasi itu, apabila terjadilah di suatu kota atau di daerah itu, masyarakat ini bisa langsung mengutarakan ataupun bisa langsung mengapresiasikan pendapat mereka kepada organisasi ini. Kemudian organisasi inilah yang akan membantu masyarakat ini untuk menaikkan suara ataupun kasusnya ke pihak yang berwajib. Dari situ akan muncul pasti saya yakin kalau seperti itu hukum dipermudah prosesnya, kemudian adanya organisasi di setiap daerah, kalau bisa pun di setiap kota, pasti tidak akan terjadi lagi ataupun
pasti akan mengurangi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, karena pelaku itu pun pasti akan merasakan jera, karena ketika dia melakukan itu kepada seorang anak, maka masyarakat pun tidak takut lagi untuk mengadu karena prosesnya yang simple ataupun yang mudah gitu, dan mereka tidak memerlukan biaya untuk mengadukan ini, sehingga para pelaku pun akan mendapatkan hukuman dan akan menimbulkan efek jera. Nah, solusi yang ketiga itu harus adanya pengetahuan atau sosialisasi yang diberikan oleh kaum akademisi seperti mahasiswa untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua. Dalam hal ini bukan berarti mahasiswa itu menggurui orang tua, namun hanya memberikan pengetahuan bahwa apabila seseorang tua ini melakukan 3 bentuk-bentuk kekerasan ini, maka pasti akan memberikan efek ataupun dampak kepada mental dari seorang anak. Karena apabila mental seorang anak itu sudah rusak, apalagi yang merusak itu adalah orang tuanya sendiri, maka dia pasti akan melakukan hal itu juga kepada anaknya nanti, ataupun kepada teman-temannya dan kepada orang lain. Karena justru keluarga ataupun orang tua adalah guru pertama ataupun madrasah. Apalagi seorang ibu adalah madrasah pertama anak untuk mengetahui berbagai macam bentuk pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi untuk itu selain peraturan ataupun pasal-pasal dari pemerintah, harus adanya dibentuk juga organisasi yang sebagai tempat wadah dari masyarakat, dan yang terakhir itu harus diberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada orang tua untuk tidaklah untuk menahan segala macam bentuk emosi, walaupun keadaan kondisi keluarga itu sedang tidak baik, tapi diusahakan jangan sampai melampiaskannya itu kepada anak-anak, karena akan menimbulkan efek dan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Baik, mungkin itu saja solusi ataupun sedikit solusi lah yang bisa saya berikan terkait permasalahan kekerasan yang sangat banyak terjadi di Kota Medan. Semoga dengan adanya solusi yang saya berikan kedepannya terutama di Kota Medan, saya berharap tidak akan terjadi lagi bentuk-bentuk kekerasan kepada anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang bisa membangun ataupun memajukan negara kita, negara Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Aulia Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta solusi untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, dan kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk insest dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang trauma dalam kasus insest orang tua. Solusi yang dapat dilakukan agar pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah yang pertama, penegakan hukum. Siapapun pelaku pelecehan seksual harus dihukum maksimal. Efek jerah harus muncul agar insiden pelecehan seksual tak dapat terjadi lagi. Yang kedua, agar semua instansi memperhatikan kebutuhan hak anak. Jangan sampai ada orang tua yang tak memberikan perlindungan atau membiarkan mereka terlantar. Yang ketiga, menghimbau agar masyarakat segera melapor bila melihat ada insiden pelecehan seksual kekerasan terhadap anak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, serta solusi yang nantinya mungkin bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Semoga pelecehan seksual anak di bawah umur ini tidak terjadi lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Tengku Muhammad Sabri. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, dampaknya serta upaya pemerintah dalam mengatasi perbuatan tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak itu merupakan suatu kejahatan besar yang harus ditangani dengan serius dan ditumpas sampai ke akar-akarnya. Biasanya kejahatan ini tidak bersifat individu, tapi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bekerja sama agar kejahatan seperti ini dapat terlaksana. Banyak dampak berbahaya yang timbulkan dari pelecehan seksual terhadap anak ini. Salah satunya itu berpengaruh pada psikologis, lalu pada fisik, lalu juga sosialnya, dan bahkan anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri. Bukan hanya itu, bisa saja anak itu timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi, karena seperti yang kita tahu, anak itu susah untuk berkomunikasi dengan orang tua jika dia melakukan kesalahan. Bisa juga ini faktor karena pelaku mengancam jika korban memberitahu kepada orang lain, maka dia akan memberikan hukuman atau ancaman terhadap korban tersebut. Sebenarnya penanganan dalam kekerasan seksual ini sudah dilakukan pemerintah sejak dulu, itu dengan memberikan sosialisasi tentang pemahaman bagaimana menjaga anak agar mereka tidak terjun atau tidak jadi korban dari pelecehan seksual tersebut. Tentunya aparat negara hendaknya lebih bekerja sama dengan orang tua serta melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin sehingga kejadian seperti ini tidak dapat terulang lagi. Dan juga bagi pelaku pelecehan seksual yang sedang tertangkap tangan, itu mohon agar hukumannya lebih diberatkan lagi agar mereka bisa berpikir 2 kali lagi jika mereka ingin melakukan kegiatan tersebut kembali, agar mereka menerima efek jerah dari apa yang telah mereka perbuat. Jika ada salah kata dari perkataan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Peran pemerintah Kota Medan terhadap perlindungan anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seperti yang kita ketahui, anak itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, kita itu harus melindungi anak tersebut dan menjauhkan dia dari kekerasan dan juga diskriminasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 28B ayat 2, setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan. Jadi setiap anak itu tidak boleh dilakukan kekerasan kepadanya ataupun diskriminasi, tetapi harus dilindungi. Dimanapun kita berada dan dimanapun anak itu berada, kita itu harus melindungi anak tersebut. Misalnya kita itu berada di jalan dan kita ketemu sama anak-anak jalanan tersebut, mereka meminta bantuan berupa uang kepada kita, maka kita itu harus memberikan bantuan kepada anak tersebut agar anak tersebut itu dapat memenuhi segala kebutuhannya. Nah, itu adalah salah satu wujud dari kita melindungi anak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, jangan mentang-mentang anak itu kecil, kita itu selalu menyepelekan anak. Tetapi justru dia kecil itu memiliki derajat yang tinggi yang harus dilindungi. Perlindungan anak itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi berdasarkan perkembangan saat ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Nah, itulah undang-undang yang diterapkan saat ini untuk melindungi anak-anak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 itu, kita itu harus melindungi anak dan tidak boleh melakukan diskriminasi ataupun kekerasan kepadanya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Maria Margaret Manik. Jadi saya di sini akan menjelaskan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga solusinya atau cara penanganannya.
Nah, yang pertama, dampak kekerasan seksual terhadap anak. Jadi, tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian di mana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan, termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, adapun solusi yang dapat saya beri berdasarkan referensi yang sudah saya baca seperti referensi dari berbagai jurnal. Nah, jadi untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus meningkatkan komunikasi dengan anak. Nah, jadi pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen atau sesuai antara verbal dan non-verbal. Nah, jadi dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan, dan rasa aman pada anak. Kemudian yang kedua, diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang. Nah, yang ketiga, keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya, baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis, layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua. Kemudian yang keempat, pemahaman orang tua. Nah, jadi pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya, dampak peristiwa tersebut bagi anaknya dan juga dirinya, serta bagaimana mengatasi dan memulihkan diri. Nah, kemudian yang kelima, peran pemerintah Kota Medan dalam kasus kekerasan seksual. Nah, jadi ini berdasarkan sesuai dengan mini riset kami tentang kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Medan. Nah, jadi saya memberikan solusi untuk yang terakhir, yaitu di mana peran pemerintah Kota Medan di sini sangat penting. Nah, peran pemerintah Kota Medan dalam kasus kekerasan seksual yaitu harus menindaklanjuti pelaku pelecehan seksual terhadap korban yaitu anak yang di bawah umur, kemudian menghukum dan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Gracie Barani. Di sini saya akan menjelaskan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini menjadi pada anak-anak karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya. Anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Di sini penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dimana masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapat perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak.
Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang serta menghargai pendapatnya. Demikian penjelasan saya mengenai dampak kekerasan seksual terhadap anak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama Dambuang Manalu akan menjelaskan peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di era COVID-19. Lahirnya COVID-19 di Indonesia memasuki era baru. Artinya pasca sebelum-sebelumnya Indonesia belum pernah mengalami pasca di mana dilanda ekonomi secara besar-besaran, artinya masuknya suatu wabah ke Indonesia. Indonesia belum pernah merasakan hal ini. Mulai dari Indonesia merdeka, yaitu tepatnya 17 Agustus 1945. Indonesia belum pernah merasakan seritan parahnya masuknya wabah seperti ini. Nah, lahirnya wabah ini tentunya berdampak terhadap ekonomi Indonesia, di mana terjadi pemerosotan yang sangat luar biasa, baik itu di daerah maupun di pusat. Nah, kali ini kita akan membahas peranan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemerosotan ekonomi. Nah, menurut saya, langkah tepat dan tegap yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan dan melaksanakan revolusi ekonomi. Nah, pada notabene revolusi ekonomi ini bergerak pada bidang yang lebih sederhana, artinya pemberantasan terhadap korupsi di lingkungan daerah, terlebih-lebih desa, terlebih lagi kelurahan, terlebih lagi ke rumah tangga. Artinya pemerintah melakukan dan melaksanakan revolusi secara besar-besaran melalui hal-hal sederhana. Artinya pemerintah turun tangan, ikut campur, melaksanakan revolusi ekonomi, di mana pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan ekonominya. Artinya pemerintah bersama masyarakat bahu-membahu. Artinya dalam konteks kali ini pemerintah harus melaksanakan prinsip membangun negara dari desa. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.